tips untuk menghindari gibah. Pertama, kalau kita mau menggibah orang, berpikirlah terlebih dahulu sebelum kita bergibah. Pertama, dosanya besar. Yang kedua, sama saja kita menghadiahkan pahala kepadanya. Kita yang rugi, sementara yang digibahi tidak rugi. Yang ketiga, iman kita berkurang. Yang keempat, Allah murka kepada kita. Yang kelima, kita jatuh dalam sikap memperolok orang lain. Yang keenam, pelaku gibah berhak diadab dalam kuburnya. Coba, siap enggak dengan 6 konsekuensi tadi? Kalau tidak siap, hati-hati. Makanya Imam Syafi'i berkata, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, pikirkan dulu. Kalau ternyata ucapannya memang dosa, tinggalkan. Tapi kalau ucapannya itu maslahat pahala, silahkan ucapkan. Nah sekarang, boleh tidak mengatakan misalnya, hati-hati si fulan tuh kalau tukang ngutang gak pernah mau bayar misalnya. Ada orang kerjaannya ngutang tapi gak mau apa? Bayar. Boleh enggak saya peringatkan teman saya supaya hati-hati, supaya tidak jadi korban dia. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar menyebutkan ada 6 pengecualian dari ghibah. Di mana beliau mengatakan 6 ini semua ulama sepakat boleh karena maslahatnya lebih besar. Di antaranya ya, melaporkan kepada yang berwajib. Misal kita melihat ada orang yang main judi atau orang yang berbuat zolim dan yang lainnya, kita laporkan kepada yang berwajib supaya yang berwajiblah yang menanganinya. Boleh. Yang kedua, minta fatwa. Contoh misalnya seorang istri minta fatwa kepada seorang ustadz tentang sikap suaminya dan bagaimana sikap dia terhadap suaminya. Boleh. Di antaranya juga orang yang melakukan dosa secara terang-terangan yang dikhawatirkan orang akan terpengaruh dengannya, boleh juga digibah. Supaya tidak ada orang yang menjadi korban dia. Nah ini ya, dan ada beberapa yang lain yang saya kurang ingat ya. Yang jelas Imam Nawawi mengatakan bahwa ini semua boleh dengan kesepakatan seluruh ulama. Kenapa? Karena maslahatnya jauh lebih besar. Allahu a'lam.